Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman volunteer dalam kegiatan Welcoming Party Volunteer baru Komunitas Data Science Indonesia. Acara ini merupakan acara penyambutan bagi teman-teman volunteer baru yang saat ini telah bergabung menjadi volunteer komunitas. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman volunteer semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Welcoming Party di pagi hari ini. Karena ini pertama kalinya kita ketemu, tentunya seperti pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan memulai sesi pagi hari ini dengan berkenalan satu persatu secara bergantian dan bergiliran. Nah, apa aja perkenalannya? Perkenalannya bisa dimulai dari nama lengkap dan nama panggilan, kemudian daerah asal, domisili saat ini, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, hobi, dan juga alasan kenapa sih teman-teman tuh minat buat join komunitas DSI ini. Untuk memulai sesinya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Anissa Larasati, aku biasa dipanggil Laras. Aku lahir dan besar di Yogyakarta dan saat ini aku berdomisili di daerah Tangerang. Aku merupakan seorang lulusan dari program studi statistika. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di salah satu startup media di Jakarta, yaitu di video.com sebagai seorang data analis. Sebagai seorang data analis, aku bertugas untuk melakukan analis data, membuat reporting baik dalam bentuk dashboard maupun report deck, serta melakukan analis data untuk pengembangan produk perusahaan. Kurang lebih aku bekerja selama 1,5 tahun di perusahaan tersebut. Selanjutnya, aku mencoba untuk mencari kesempatan baru di perusahaan yang berbeda. Yang awalnya aku bekerja di startup, saat ini aku bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Ya, saat ini aku bekerja di salah satu BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan juga pelayanan, yaitu di PT Angkasa Pura II. Kurang lebih aku sudah bekerja selama 4 tahun di perusahaan ini. Pada awal saat diterima di Angkasa Pura II, aku ditempatkan di unit Project Business Digital Airport. Di unit tersebut, kami bertugas untuk mengembangkan ide dan juga mengimplementasikan digitalisasi di bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum ada digitalisasi, semua proses-proses dilakukan secara manual dan dengan bantuan banyak manusia. Namun seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi, terjadilah digitalisasi yang dapat membantu proses-proses dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan juga dengan hasil yang optimal. Termasuk proses-proses yang terjadi di bandara. Beberapa proyek yang kami lakukan di unit tersebut antara lain pengembangan aplikasi bagi customer, sehingga dapat memudahkan customer dalam mengakses berbagai layanan dan informasi di bandara, kemudian optimalisasi digitalisasi untuk bidang operasional, serta pemanfaatan big data di perusahaan, khususnya untuk optimalisasi dalam bidang operasional dan juga pelayanan. Selanjutnya, aku dipindah tugaskan di unit yang berbeda dari unit sebelumnya, yaitu di unit Adjacent Business Division yang merupakan bagian dari Direktorat Komersial. Di unit ini, kami bertugas untuk menggali berbagai ide bisnis dan mengimplementasikannya, baik bisnis dengan corporate customer, bisnis customer, maupun personal customer, di mana bisnis-bisnis tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pendapatan perusahaan. Pada awalnya saat ditempatkan di situ, aku merasa ragu apakah aku bisa nih bekerja di bidang bisnis. Karena yang sebelumnya aku bekerja sebagai data analis, bekerja di balik layar, dan juga jarang ketemu orang. Sedangkan di unit yang baru ini aku harus mau bertemu dengan orang, bertemu dengan partner, rapat, dan lain sebagainya. Tapi di unit ini aku jadi belajar banyak sekali hal baru.
dari membuat kajian bisnis, bagaimana komunikasi dengan mitra usaha, bagaimana melakukan negosiasi, ilmu terkait marketing, dan masih banyak hal baru yang aku pelajari. Yang awalnya aku ragu, ternyata seiring berjalannya waktu aku merasa nyaman bekerja di bidang bisnis tersebut. Karena dengan berbagai proyek yang dijalankan dan juga dengan bekerja sama dengan berbagai mitra usaha, aku bisa mendapatkan berbagai insight dan juga sudut pandang baru yang dapat dikembangkan bagi bisnis perusahaan ke depannya. Kalau weekday sibuk dengan urusan kantor, weekend aku ikut suatu kegiatan program pengembangan diri, yaitu Career Class. Nah, di Career Class ini kita tidak hanya belajar tentang karir saja, namun kita juga belajar terkait komunikasi, finance, kesehatan and well-being, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya berkembang secara personal untuk diri sendiri, namun di Career Class ini banyak sekali teman-teman yang bergabung dari berbagai daerah, bahkan ada juga teman-teman yang tinggal di luar negeri. Sehingga dengan bergabung di Career Class ini, aku bisa mendapatkan relasi baru, menjalin relasi dengan teman-teman di berbagai daerah, dan bisa banyak belajar hal-hal baru dari teman-teman di Career Class ini. Selain itu, di Career Class juga ada banyak sekali program-program tambahan yang bisa diikuti oleh peserta seperti Project Management Challenge, Basic Linguistic Program, kemudian MC and Moderator Workshop, dan masih banyak lagi. Dan tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan diriku karena memang kurikulum yang disusun ini sangat komprehensif dan juga praktikal. Selanjutnya untuk hobi, nah salah satu hobiku adalah memasak. Tentunya sebagai anak rantau aku sering ngerasa kangen nih sama masakan ibu di rumah. Jadi aku sehari-harinya memasak, biasanya aku masak di pagi hari untuk sarapan dan juga bakal makan siang di kantor. Nah, dengan memasak ini dan dengan belanja sayur dan lauk sendiri, memasak sendiri, aku merasa bahwa makanan yang aku konsumsi setiap harinya lebih terjamin secara kesehatan, baik dari segi gizi maupun kesehatan secara budget sebagai anak kos. Karena kalau masak sendiri tentunya lebih murah kan ya. Dan selain itu, aku bisa makan makanan yang sesuai dengan seleraku, baik dari segi rasa dan lainnya. Terus makanan yang aku makan setiap hari pun juga bisa lebih bervariatif. Dan buat aku pribadi, memasak itu menjadi salah satu kegiatan yang bisa membuat aku fokus dan menikmati hal yang sedang aku kerjakan. Ya kalau misalkan kita masak dan kita nggak fokus, pasti ada ya yang nggak beres, entah rasanya nggak enak, teksturnya aneh, dan lain sebagainya, pasti akan ada yang nggak sesuai. Sehingga ketika masak ini, aku harus fokus. Nah, yang terakhir, alasan kenapa aku minat join di komunitas DSI ini. Salah satu hal yang melatar belakangi adalah aku itu suka bikin event dan kegiatan. Sehingga dengan join di komunitas Data Science Indonesia ini, aku merasa aku punya wadah untuk mengaktualisasikan diriku dan mengerjakan hal yang aku suka. Di sini aku bergabung di divisi People and Culture dan beberapa program yang dijalankan antara lain seperti Kongko, yaitu sharing session, DSI Meetup, termasuk acara welcoming party ini, dan masih banyak program-program yang lainnya. Sebagai contohnya yaitu acara Kongko, di mana Kongko ini adalah sharing session santai yang ditujukan kepada member komunitas dan dilakukan secara online dengan membahas suatu tema tertentu seperti terkait data science, data visualisasi, ataupun hal-hal lain terkait data science. Nah, dengan aku mengerjakan kegiatan Kongko ini, aku merasa hobiku atau kesukaanku untuk membuat event bisa tersalurkan, dan juga aku merasa bisa senang sekali ketika peserta ini sangat antusias dan senang serta merasa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang aku selenggarakan. Jadi aku juga ikut senang nih kalau pesertanya juga senang. Nah, mungkin sekian perkenalan dari aku. Selanjutnya kita kenalan nih sama teman-teman yang lain. Oke, next gilirannya ya.